Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran IPA tema 7, judul tentang teknologi pangan. Sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, sebelumnya Bapak akan memimpin doa supaya apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat, materi yang bisa Bapak sampaikan bisa ditangkap oleh anak-anak yang Bapak cintai. Tolong kalau berdoa tolong diam ya. Tolong perhatikan, Bapak tidak akan memulai sebelum kalian diam. Nah, sudah cukup? Bapak akan memimpin berdoa. Silakan. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang teknologi pangan. Apa itu teknologi pangan? Anak-anak bisa buka buku temanya. Di sini ada buku, di tema 7 pada halaman ke-96. Nah, di tema 7 di halaman 96 di situ diterangkan apa itu teknologi pangan, apa itu macam-macam yang bisa dihasilkan oleh teknologi pangan. Itu banyak kalau anak-anak membaca, sebelumnya membaca di rumah. Nah, sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan mengabsen siapa yang masuk, siapa yang tidak. Ya. Mungkin dari sekian anak ini ada yang nggak masuk sebelum Bapak memulai? Wah, alhamdulillah masuk semua ya. Ya sudah. Untuk memulai, tolong dibuka bukunya anak-anak. Nah, kita akan membahas tentang teknologi pangan. Teknologi pangan pada tema 7 pembelajaran IPA. Sebelum Bapak menjelaskan, mungkin anak-anak tahu apa yang Bapak akan jelaskan pada hari ini. Mungkin anak-anak sudah membaca apa itu teknologi pangan, apa itu yang dimaksud teknologi pangan dan jenis-jenisnya. Ada yang tahu? Oh ya, kalau nggak tahu Bapak akan jelaskan. Sebelum saya jelaskan, di sini ada dua kata, teknologi dan pangan. Apa itu teknologi? Nah, betul. Teknologi adalah suatu benda yang bisa digunakan apa? Mempermudah pekerjaan manusia. Ya, nah bagus. Ya, teknologi ini bisa mempermudah pekerjaan manusia. Contoh, pekerjaan yang berat bisa dibantu oleh alat yang dibuat akan teknologi yang dimiliki oleh suatu alat tersebut. Nah, kan gitu. Contoh, Bapak akan memproses yang namanya tahu. Ya, kalau Bapak cetak satu, itu tidak masalah. Tapi kalau Bapak punya pesanan 1000 tahu pada satu hari, apa sanggup manusia membuat makanan tahu itu dalam satu hari? Tidak sanggup. Bagus ya. Maka dari itu, karena adanya teknologi, manusia bisa dimudahkan untuk apa? Untuk melakukan aktivitasnya seperti bekerja ataupun yang lain. Nah, teknologi sekarang sudah canggih ya. Dulu pada zaman Bapak teknologi masih kurang. Contohnya pada teknologi komunikasi. Dulu di zaman Bapak masih ada yang namanya surat menyurat ya. Itu teknologi yang masih jadul ya. Sedangkan karena ada perkembangan teknologi, pengembangan materi ataupun sudah banyak manusia yang sudah pintar, sudah menciptakan suatu alat, maka teknologi ini semakin berkembang. Contoh, sekarang manusia ini menciptakan yang namanya HP. Kita tidak usah yang namanya ngirim surat ataupun yang lainnya. Karena ada teknologi, kita sekarang sudah mempermudah. Contoh, kita ingin tahu kabar seseorang yang sangat jauh. Contoh, rumah Bapak di Jember. Bapak punya teman yang rumahnya di Jakarta lah. Kita tidak usah nunggu waktu lama. Kita tinggal apa? Tinggal buka HP, tinggal buka aplikasi, tinggal kirim
pesan dan langsung diterima dan ataupun langsung dibalas. Itu karena adanya teknologi. Mungkin anak-anak sudah paham. Bapak dosa jelaskan teknologi itu apa, sudah saya terangkan barusan. Pangan. Nah, pangan. Pangan ini simpen. Apa? Pangan itu artinya makanan. Nah, Bapak dosa jelaskan makanan itu apa. Setiap hari kalian sudah makan. Makanan itu bisa diproses karena adanya teknologi yang Bapak tadi jelaskan ya. Makanan setiap hari, contoh ibumu ingin masak yang namanya soto, rawon, ataupun tahu, tempe. Nah, sebelum adanya itu diproses dulu. Apa bahan bakunya, apa bahannya. Nah, biasanya dalam bentuk pangan ini bisa dibagi dua. Sumber daya alamnya diproses oleh sumber daya manusia. Contoh, adanya satu, pertanian. Nah, pertanian ya. Kedua, peternakan. Bapak sebutkan dua aja yang ada di sekitar kalian. Mungkin pertanian sudah kalian, oh pertanian itu identik dengan sawah. Betul. Peternakan itu apa? Biasanya orang yang merawat suatu hewan, kayak kambing, sapi, ataupun ya bagus. Pertanian. Dalam pertanian, identik pertanian menghasilkan apa? Ya betul, kedelai. Kedua apa? Jagung. Dan ketiga yang dominan adalah padi. Bagus. Peternakan biasanya menghasilkan apa? Untuk ternak apa? Satu, ayam. Kedua apa? Sapi. Tiga ataupun kambing. Nah, dalam materi ini kita sudah membahas apa itu teknologi pangan. Bapak akan mengkaitkan tentang pembelajaran kita tentang teknologi pangan pada subjek pertanian dan peternakan. Yang pertama tadi yang kalian sebutkan, pertanian bisa menghasilkan kedelai. Nah, dari kedelai ini karena adanya teknologi yang memproses suatu makanan, kedelai ini bisa diproses menjadi apa? Satu, tahu. Kedua, tempe. Ataupun yang kita biasa minum, susu kedelai. Bagus. Yang kedua, jagung. Biasanya pada makanan jagung ini bisa dihasilkan. Kalau sekarang makanan apa? Ayo. Nah, betul. Jagung, susu, kedelai. Ataupun bisa kita makan. Jagung bisa kita makan. Kita bisa proses menjadi apa? Nasi jagung. Ataupun jagung bisa dibuat dadar jagung. Ya, bisa ya. Terus padi bisa menghasilkan Nah, ini makanan pokok yang kita sering makan pada setiap hari. Tanpa padi, beras tidak ada. Tidak ada beras, nasi pun tidak ada. Bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang karena sudah teknologinya canggih. Nah, adanya teknologi ini kita sudah dipermudah. Nah, sudah jelas? Jelas. Nanti Bapak akan tanya ke kalian tentang materi yang Bapak sampaikan. Mungkin ada nanti yang nggak jelas, bisa kita ulas kembali. Peternakan menghasilkan apa? Memiliki ternak ayam. Nah, dari ternak ayam kita bisa mendapatkan apa? Telur dan daging. Nah, mungkin dari sini anak-anak pernah ada yang makan ayam? Wah, semua pasti pernah makan ayam, ya. Enak? Enak. Pada puasa ini mungkin enak ya. Ya, telur ya. Telur ini bisa diproses. Pada zaman Bapak hanya dulu pemprosesan telur itu hanya bisa dibuat apa? Telur dadar, telur goreng ataupun telur rebus. Karena teknologi sudah ada, telur ini bisa bervariasi. Contohnya kita bisa membuat omelet.
bisa membuat omelet menggunakan telur, ataupun kita bisa mencampurkan nasi goreng menggunakan telur. Daging. Nah, biasanya daging ini dibuat apa? Ayam geprek. Terus apa lagi ya? Ayam bakar. Ketika membuat ayam bakar kan biasanya menggunakan teknologi. Kompornya itu bisa ditekan karena adanya teknologi. Nah, dari sini sudah paham ya? Dari sini sudah paham. Sekarang sapi. Nah, sapi. Sapi ini identik dengan susu sama dagingnya. Nah, dalam pembuatan susu, ini butuh teknologi, bukan cuma kita memeras susu dari sapi terus kita minum, itu salah. Tapi susu bisa kita buat sampai jadi menggunakan teknologi, dari yang petani merawat sapinya terus diperas menjadi susu. Nah, untuk menjadi susunya itu kita butuh teknologi. Ada apa? Bakteri-bakteri yang ada dalam susu sapi bisa apa? Hilang, karena nanti apa? Kita bisa minum supaya kita terhindar dari yang namanya bakteri. Ya. Manfaat teknologi pangan pada proses pembuatan susu. Daging. Nah, daging ini biasanya kita bisa buat untuk apa? Olahan makanan. Mungkin anak-anak sudah paham, contohnya rawon dan yang lain-lain. Kambing tidak jauh dengan sapi. Kambing bisa diproses. Ya. Dapat menghasilkan apa? Satu, susu. Kedua, daging. Bisa. Dan yang ketiga apa? Bulunya bisa dipakai. Ya, bulu kambing buat apa? Biasanya buat kain. Karena adanya ini teknologi, tiga subjek ini bisa kita olah lagi, susu menjadi yogurt ataupun yang lain ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada materi pembelajaran pada hari ini. Mungkin anak-anak ada yang kurang jelas materi yang Bapak jelaskan tadi dari awal sampai yang barusan. Mungkin ada. Ya, monggo, Yusiati kalau mau tanya. Ya betul, teknologi pangan itu bisa diproses karena adanya makanan. Nah, simple, tidak apa-apa. Nah, ya mungkin dari itu Bapak sudah akhiri. Nanti kalau ada yang bertanya bisa kita lanjutkan pada materi kedua, siklus kedua. Sudah cukup? Mungkin dalam pembelajaran ini Bapak ada salah kata, Bapak minta maaf. Bapak cuma pesan kalian belajar yang semangat, jangan pernah putus asa, jadilah anak yang berbakti ya, yang pintar. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.